Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak kembali Anda ngobrol bersama Bung Rocky Tiro. Bung Rocky, ini makin seru ya, persaingan merebut Pak Jokowi dari Prabowo oleh PDIP, dan juga saya kira konflik di internal ini karena saling menegasikan, terutama narasi-narasi yang digelontorkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Puan. Hasto misalnya nyerang soal food estate meskipun kemudian dia ralat itu tahap kebijakan bagus tapi implementasi yang bagus. Jadi dia lokalisir bukan salah Pak Jokowi tapi itu salah Pak Prabowo kan gitu kan kira-kira maksudnya. Dan kemudian juga soal calon wakil presiden. Ini Puan sekarang bicara bahwa ya kalau MK bisa memutuskan dari 40 tahun menjadi 35 tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden, ya terbuka peluang untuk Gibran itu menjadi calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo. Ini seru ini Bung Rocky. Ini kelihatannya PDIP menganggap ini pertarungan terakhir tuh. Jadi dalam pertarungan terakhir semua senjata dikeluarin, apapun isunya itu. Yang terlihat adalah kelakuan politik PDIP memunculkan spekulasi bahwa PDIP mengerti bahwa Jokowi itu pada akhirnya akan tahu PDIP itu tetap faktor. Jadi ini semacam umpan pada Pak Jokowi supaya jangan terlalu percaya diri seolah-olah Prabowo yang akan mengamankan politik Jokowi pasca dia lengser kan. Kan intinya begitu kan. Karena dari awal seluruh keadaan politik hari ini ditentukan oleh kecemasan Pak Jokowi. Nah sekarang kecemasan itu dimanfaatkan oleh PDIP kembali kan. Jadi momentum balik lagi ke PDIP, walaupun secara statistik Pak Jokowi menganggap ya udah Pak Prabowo aja. Tetapi jangan lupa PDIP selalu punya siasat terakhir kan. Jadi ini yang dari awal kita bilang bahwa PDIP itu nggak bisa sekedar ditundukkan melalui apa yang disebut apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang tuh mengancam dengan mengalihkan energi istana itu ke Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pasti mengalami problem atau Gerindra mengalami problem karena di dalam pikiran Gerindra pasti Jokowi akan serahkan Ganjar ke Prabowo tuh. Nah sekarang Puan bukan bikin blunder, bikin move yang bagus itu untuk menerangkan bahwa andai Gibran ke Prabowo. Nah sekarang PDIP ambil momentum lagi tuh. Ketika Pak Jokowi mulai gamang, PDIP naikin skornya bahwa nggak apa-apa ke kita aja, ke Ganjar kan. Itu bisa menyebabkan Jokowi mules lagi pikirannya kan, lalu mulai baper lagi kan. Nah bapernya Jokowi akan menghentikan konsolidasi Prabowo. Nah partai-partai yang udah di Prabowo yang sebetulnya secara kalau ada pemilihan hari ini Prabowo udah pasti menang lah. Itu mulai ragu lagi nih. Jadi Pak Jokowi membuat bangsa ini cemas terus. Nah kecemasan itu dimanfaatkan oleh Puan hari ini. Ya. Oke, apalagi kemarin kan orang bisa menafsirkan, oh ini konfirmasinya ketika Pak Jokowi kemarin menyatakan dia bahwa foto-foto dia itu selalu dipasang bersama dengan seorang calon presiden gitu, walaupun dia nggak tahu menau kan, dan orang tahu ini maksudnya pasti Pak Prabowo kan begitu. Ya itu bukan ya kalau kita pakai bahasanya disgusting gitu apa maksudnya menjijikkan memahami politik hari ini karena kayak tuker tambah yang dangkal sekali itu kayak calok sama calok ketemu tapi keindahan politik hilang itu kan. Kalau mau politik yang mulia itu Pak Jokowi bilang aja apapun Pak Prabowo yang saya pilih itu selesai, berarti apapun kritik PDIP silahkan lakukan konsolidasi sendiri kan. Kan itu juga mengenakan Pak Prabowo. Kalau sekarang kan Pak Prabowo merasa ya kenapa saya disindir gitu kan. Saya pasang poster itu berkali-kali ketika Jokowi menganggap bahwa yang akan melanjutkan kepemimpinan dia di 2024 bahkan pernah Pak Jokowi katakan secara langsung adalah Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo tentu dengan misi keprajuritan bersiap untuk meneruskan sinyal dari Panglima kan. Maka Gerindra pasang di mana-mana tuh. Lalu kenapa Jokowi merasa bahwa kenapa dia dimanfaatkan? Lalu memang Jokowi menginginkan itu di awal. Nah ini intinya kenapa politik kita itu kayak nggak ada asas gitu, kayak nggak ada dalil, kayak nggak ada keindahan nilai. Nah ini mengacaukan lagi konsolidasi yang sudah dibuat oleh relawan Jokowi kan. Bagaimana misalnya kalau satu waktu relawan Jokowi juga ikut di dalam sinisme dari Pak Jokowi. Jokowi kan sinis kemarin tuh. Balik kalau seseorang itu selalu didampingi saya. Kalau ditafsirkan oleh relawan, kemudian relawan nyari poin lagi bahwa oke, tetap kami tegak lurus dengan Jokowi itu. Nah, tegak lurus dengan Jokowi itu artinya apa? Kalau Gibran misalnya
akhirnya lolos, dan Jokowi atas dasar kalkulasi bahwa harus berbaik-baikan lagi dengan PDIP, mendorong Gibran untuk bersama dengan Ganjar, ya relawan pasti pindah ke situ lagi kan. Ya, Jadi tetap politik kita itu dari kacamata etika politik itu betul-betul gagal tuh. Dan siapa yang membuat gagal? Ya cewek-cewek Pak Jokowi. ya, 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 ya. Dan ini kan padahal di lapangan ini para relawan Jokowi itu udah saling bunuh ini, yang nyebar ke Ganjar maupun ke Prabowo ini kan, kalau kita lihat sudah saling bunuh nih para buzzernya nih, Bung Rocky. Ya buzzer ini kan kelihatannya para buzzer ini menunggu sinyal yang final tuh, dan sampai terakhir di dalam pidato kenegaraan, sinyal Jokowi tetap dia ingin cawe-cawe, walaupun dibilang saya nggak ikut campur. Ya kalau nggak ikut campur ngapain sindir-sindir hal-hal yang sudah final tuh, bahwa Gerindra menganggap bahwa udah itu Pak Jokowi udah ada dalam lingkungan Gerindra tuh, dengan tambahan energi dari Erlangga, dari PAN, dari PKB. Kan Gerindra udah final dengan keterangan itu. Tiba-tiba Jokowi menyindir lagi tuh, jangan pakai simbol saya dong. Karena apa? Ya mungkin simbol Jokowi itu, Jokowi menganggap simbol dia itu harusnya ada di latar belakang kedua di PDIP. Setelah simbol Bung Karno, lalu ada simbol Jokowi, lalu ada simbol Megawati, lalu simbol Puan. Kan biasa begitu kita lihat kan. Jadi kayak 4 Karno di situ tuh. Tetapi sekali lagi dalam kalkulasi politik pragmatis, hanya mungkin kalau Jokowi itu berhenti untuk cawe-cawe, maka orang akan percaya bahwa Jokowi tidak akan mempengaruhi politik. Tetapi sekarang tetap, dan ucapan dari Mbak Puan bahwa kalau Gibran lolos, maka PDIP siap menampung. Itu artinya PDIP tahu bahwa potensi Gibran untuk dikirim oleh Presiden Jokowi ke PDIP itu besar juga. Itu yang membuat sekubu Prabowo itu menghitung ulang secara siasat apa sebetulnya maksudnya. Kenapa Puan ngomong begitu tuh? Artinya ada pembicaraan diam-diam dengan Pak Jokowi. Kan itu tanda tanya politik yang mesti dijawab hari ini. Ya, ya. Apalagi kan kemarin Bu Mega juga kelihatan mesra itu dengan Pak Jokowi ketika upacara 17 Agustusan di istana kan. Ini kan juga sinyal-sinyal politik di mana Ibu Mega tetap kelihatannya kok secara psikologi nggak terlalu terganggu gitu dengan manuver Pak Jokowi gitu, atau sengaja menyembunyikan itu karena dia tahu secara kalkulasi politik ya nggak menguntungkan gitu konfrontatif dengan Pak Jokowi. Ya ini kayak dua kubu yang nunggu durian jatuh tuh, dan tiap malam tuh nunggu, tiba-tiba dia tahu ya duriannya itu nggak jatuh-jatuh walaupun udah matang, kalau dimakan codot kan itu dasar. Jadi poin-poin semacam ini yang sering kita katakan, apa sih maksudnya Pak Jokowi untuk tidak lega pada seseorang tuh? Kenapa mesti terus bermain dua? Itu kan buruk bagi orang yang memahami Indonesia itu. Bukan begini cara berpolitik masuk akal itu. Demokrasi itu kompetisi, jadi mesti ada yang pro dan ada yang kontra. Nanti Jokowi dianggap oke, dia pro separuh ke Prabowo, pro separuh pada Ibu Mega tuh, lama-lama 60-40, putar lagi 40-60 sampai akhirnya durian itu dimakan codot. Tapi mari kita lihat dari sisi PDIP ya, Bung Rocky ya. Saya kira kalau PDIP pasti kemarin itu mengalami kepanikan lah begitu melihat kok Erlangga yang sudah punya kesepakatan menjajaki membentuk tim teknis tiba-tiba balik badan langsung mendukung Pak Prabowo. Begitu juga PAN yang sudah datang dengan delegasi lengkap, Pak Zulhas ketemu dengan Ibu Megawati, tiba-tiba juga ke Pak Prabowo juga begitu. Tetapi kemudian saya melihat dari sisi psikologinya Pak Jokowi kan sinyal-sinyalnya relawan dan sebagainya termasuk Gibran itu udah ke Pak Prabowo semua. Apakah ini kalau kita lihat ini kan misinya itu merebut kembali Pak Jokowi, apakah bukan semacam mission impossible ini bagi PDIP untuk merebut kembali Pak Jokowi dari tangan Pak Prabowo? Sebetulnya juga mission impossible, karena ini kan sinyal seolah-olah ya panggilan terakhir tuh, atau last call sebelum pesawat berangkat tuh. Tapi Pak Jokowi kelihatannya memang nggak mau naik pesawat PDIP kan. Jadi tetap mesti ada prosedur tuh. Announcernya adalah Mbak Puan. Oke. Namun tetap kita lihat bahwa orang kayak siapa Golkar, lalu PKB, lalu Zulhas, kan sebetulnya secara pragmatis mau lebih dekat dengan Prabowo tuh daripada dengan Puan. Karena
untuk deal dengan PDIP rumit karena di dalamnya faksinya macam-macam justru. Kalau Prabowo cuma deal dengan satu orang, itu Prabowo kan, Prabowo menentukan tuh susunan kabinet, koalisi yang sudah dia siapkan sekarang atas dasar izin Jokowi. Kan semuanya yang bergabung pada Pak Prabowo itu atas izin Pak Jokowi. Jadi izin itu sebetulnya nggak boleh ditarik lagi dong. Jadi Puan sebetulnya juga ya berupaya kecil, dan Hasto merasa bahwa oke, saya ambil sisi yang konfrontatif, tapi itu udah nggak ada kesempatan. Kenapa? Karena selama PDIP tidak solid, maka Jokowi juga tahu bahwa ya udah ke Prabowo aja. Jadi dalam kalkulasi saya susah untuk Gibran itu ditarik ke PDIP itu. Bahkan akan lebih hancur tuh, karena dianggap ya kalau begitu kemampuan Gibran lebih tinggi dari Ganjar, mending Gibran aja yang jadi ketua partai, jadi calon presiden kan, karena langsung dia mewarisi keinginan ayahnya yang adalah kebetulan presiden di PDIP. Ya, tapi kan gini ya, dua hal yang berbeda ya. Kalau Mission Impossible itu betul-betul mereka punya effort yang keras untuk mendapatkan kembali Pak Prabowo, merebut kembali Pak Jokowi dari tangan Pak Prabowo. Tapi kalau tadi ada bilang last call itu panggilan terakhir untuk penumpang pesawat, itu kan terserah lu mau balik, mau naik penumpang pesawatnya PDIP atau tidak, itu terserah kamu. Kalau enggak ya kita tinggal gitu. Jadi mana yang sebenarnya yang Anda lihat secara psikologinya PDIP ini? PDIP itu menganggap bahwa ya ada cuaca yang buruk, sebetulnya tiba-tiba datang ada angin puyuh atau ada burung terbang depan pesawat lalu dibatalkan penerbangannya. Enggak, tuh saya kira Prabowo udah firm bahwa dia akan take off, dan bahkan mungkin ya Jokowi nggak ikut pesawatnya pun nggak ada soal tuh. Karena bagi Pak Prabowo kan kapasitas dia udah penuh kan, udah panas mesinnya tuh, segala macam sinyal di dalam kokpit udah selesai itu. Jadi nggak mungkin misalnya kalau Gibran jadi lalu Erlangga balik lagi ke PDIP, itu Golkarnya akan ngamuk tuh. Dan dari segi Golkar ya lebih dekat dengan teknokratik atau nasionalisme Prabowo daripada nasionalisme Megawati, kan itu dasarnya kan. Dan Golkar punya pengalaman panjang juga berselisih dengan Megawati kan. Jadi intinya adalah Pak Prabowo udah siap take off gitu aja tuh. Jadi siapa yang nggak mau ikut ya pasti ditinggal oleh pilot. Nah, sementara PDIP ini masih mencoba ya reschedule begitulah ya penerbangannya gitu, nunggu apakah Pak Jokowi akan ikut terbang bersama dia atau tidak gitu ya. Nah, PDIP masih sibuk ngurus bagasi di bandara. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, tetap 0% Bung Rocky ya. Oke. Ya, salam buat Mbak Puan.